Banyak orang di usia 30-an tuh mulai kepikiran buat mulai dari nol lagi. Entah itu soal kerjaan, bisnis, atau bahkan kehidupan pribadi. Rasanya jenuh sama rutinitas yang gitu-gitu aja. Akhirnya bikin banyak orang bertanya, ini hidup yang gue mau atau enggak sih? Nah, ada yang baru sadar kalau selama itu mereka berada dalam jalur yang salah. Tapi takut buat berubah karena mungkin udah terlanjur nyaman. Di sisi lain, ada tanggung jawab yang makin banyak. Jadi mikir dua kali sebelum ambil langkah besar. Akhirnya, banyak yang terjebak dalam dilema. Lanjut aja atau mungkin coba sesuatu yang baru. Nah, salah satu alasan yang paling umum kenapa orang kepikiran untuk mulai dari nol lagi, ya mungkin karena rasa bosan. Dan mungkin mulai kehilangan semangat dalam pekerjaan. Dulu mungkin di awal-awal tuh semangat banget mengejar karir. Tapi makin lama, makin kerasa kayak kerja itu seperti robot. Kerjanya hanya buat gajian. Nah, banyak yang akhirnya mulai bertanya-tanya, apa gue mau begini terus sampai tua? Atau masih ada kesempatan buat gue nyobain hal lain? Nah, pas pertanyaan itu sering muncul, biasanya itu menjadi tanda-tanda buat lu atau mungkin gue untuk cari jalan yang lain. Nah, banyak juga yang mungkin akhirnya ngerasa kalau mereka itu dari awal sudah masuk ke bidang yang salah. Misalnya, ada yang dulu sebenarnya pengen kerja di dunia kreatif, tapi karena desakan keluarga atau mungkin biar finansialnya aman, akhirnya masuk ke kerjaan kantoran yang mungkin jauh dari passionnya. Dan setelah bertahun-tahun, ya mulai terasa kalau hati mereka itu nggak ada di situ. Dan keinginan buat pindah jadi makin kuat pastinya. Tapi pindah karir di usia 30-an itu nggak segampang itu. Karena banyak hal yang harus dipikirkan dan harus mulai dari bawah lagi pastinya. Ya meskipun sulit, banyak yang tetap nekat demi bisa mengejar sesuatu yang mungkin bisa dikatakan benar-benar bikin bahagia mereka. Dan gak sedikit orang yang akhirnya beneran ambil langkah besar dan keluar dari kerjaan yang tetap buat mengejar mimpi mereka atau mengejar apa yang membuat mereka bahagia. Misalnya, ada yang resign dari perusahaan gede buat buka usaha kecil-kecilan. Atau mungkin jadi freelancer. Atau mulai bikin konten sendiri. Keputusan kayak gini tuh butuh keberanian yang ekstra. Karena nggak ada jaminan pasti bakal sukses. Tapi di satu sisi, ya tentunya bisa lebih bebas, bisa lebih punya kendali atas hidup sendiri. Tapi di sisi lain, ya nggak ada penghasilan tetap juga bisa bikin stres pastinya. Makanya, banyak yang mencoba dulu sambil kerja sebelum akhirnya beneran lepasin kerjaan utama mereka. Ya cari aman namanya. Sehingga dalam artian ketika melepaskan sebuah peluang yang untuk dalam artian sesuatu yang mungkin belum pasti sukses, ya tentunya kita mesti punya pegangan dulu. Sebelum akhirnya kita mengambil keputusan yang besar dalam hidup kita. Bukan cuma soal kerjaan. Banyak juga yang pengen mulai dari nol dalam kehidupan pribadi. Ada yang mulai sadar kalau lingkungan pertemanan mereka mungkin gak sehat. Dan akhirnya mutusin buat cari circle baru. Ada juga mungkin yang ngerasa kalau udah terlalu lama di zona nyaman, dan akhirnya memutuskan pindah ke kota atau mungkin negara lain untuk cari suasana yang baru. Bahkan ada juga yang akhirnya sadar kalau hubungan mereka itu udah nggak sejalan dan akhirnya memilih untuk berpisah. Nah, keputusan-keputusan ini itu pastinya nggak gampang. Tapi seringkali perlu buat dapetin hidup yang mungkin bisa dikatakan lebih sesuai yang diinginkan. Nah, buat yang udah menikah, yang mulai dari nol bisa berarti membangun ulang hubungan yang mungkin mulai terasa hambar setelah bertahun-tahun menikah, rutinitasnya mungkin ya bisa terasa begitu saja dan kehilangan chemistry keduanya. Banyak yang akhirnya nyari cara buat bikin hubungan mereka itu jadi lebih seru lagi. Entah dengan lebih banyak mengobrol, traveling bareng, atau mungkin bahkan ke psikologi untuk mencari chemistry keduanya lagi, untuk mencari kecocokan antara keduanya. Tapi ada juga yang akhirnya setelah berbagai usaha yang mereka lakukan, sadar kalau mereka itu lebih baik berpisah. Ya apapun pilihannya, intinya adalah cari cara supaya hidup ini tetap punya makna dan tidak sekedar jalanin rutinitas orang. Kadang dorongan buat mulai dari nol itu datang setelah kita mengalami kegagalan besar. Misalnya, bisnis bangkrut atau mungkin dipecat dari kerjaan yang mungkin sudah dijalani bertahun-tahun. Ya walaupun awalnya terasa berat, buat sebagian orang, ini justru bisa jadi kesempatan buat mulai sesuatu yang bisa dikatakan lebih cocok, hal-hal yang mungkin bisa lebih membuat kita bahagia karena ini adalah hal-hal yang disenangi akhirnya. Dan ada banyak kisah sukses juga dari orang-orang yang akhirnya baru menemukan jalan hidup mereka setelah gagal berkali-kali. Jadi gagal itu bukan akhir, tapi bisa jadi awal dari sesuatu yang bisa dikatakan lebih baik kalau kita bisa bangkit lagi. Dan tentunya di usia 30-an kita sudah punya banyak pengalaman di usia muda. Dan itu menjadi modal kita untuk bangkit pastinya. Tapi ya wajar banget kalau misalnya kepikiran buat mulai dari nol lagi itu sebenarnya bikin takut juga pastinya.
Kalaupun masih 20-an, kegagalan mungkin lebih ringan ya. Karena masih banyak waktu buat coba-coba, masih muda. Tapi di usia 30-an tentunya ada tanggung jawab finansial, keluarga, ada tekanan sosial yang mungkin bikin kita mikir ribuan kali sebelum ambil keputusan besar. Takut gagal, takut kelihatan bodoh di mata orang lain, atau mungkin takut mulai dari bawah lagi. Dan ini seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk maju atau mungkin untuk berubah haluan. Tapi kalau terus bertahan di tempat yang salah, itu juga mungkin bukan pilihan yang lebih baik kan. Nah, makanya kalau kita mulai dari nol lagi, penting banget buat punya rencana yang matang. Kalau mau pindah karir, bisa mulai belajar skill baru dulu sambil tetap kerja. Seperti tadi yang saya bilang, persiapkan dulu diri dengan baik sebelum akhirnya memutuskan sebuah langkah besar. Resign dari pekerjaan, misalnya itu keputusan yang lo ambil. Kalau mau buka usaha ya bisa mulai dari bisnis kecil-kecilan dulu sebelum beneran lepasin pekerjaan utama. Kalau mau pindah kota atau negara, coba deh riset dulu biar nggak kaget sama biaya hidup atau mungkin budaya yang berbeda. Ya karena dengan perencanaan yang baik, tentunya resikonya bisa dikurangi. Transisi ke hidup yang mungkin yang baru bisa jadi lebih smooth karena kita lebih siap dengan perubahan-perubahannya. Selain itu, support system juga penting banget pastinya. Punya teman atau mungkin mentor yang udah pernah mengalami hal serupa. Tentunya itu bisa bikin kita lebih pede untuk melangkah. Dan ketika kita bergabung sama komunitas yang punya minat atau tujuan yang sama juga itu bisa bantu kita buat dapat insight atau mungkin motivasi tambahan. Jadi jangan takut buat cari bantuan atau ngobrol sama orang-orang yang mungkin bisa kasih perspektif baru. Karena seringkali yang bikin kita takut adalah bukan karena kenyataannya, tapi pikiran kita sendiri yang mungkin terlalu overthinking dengan kondisi yang mungkin kita tidak siap. Makanya seperti tadi saya bilang, persiapkan diri kita dengan baik. Dan yang perlu diingat, mulai dari nol di usia 30-an itu bukan berarti kembali ke titik awal kok. Teman-teman pasti sudah punya pengalaman yang selama bertahun-tahun mulai dari usia 20-an sampai usia 30-an dan ini bisa jadi bekal buat teman-teman menjadi langkah selanjutnya, menjadi modal awal yang mungkin bisa dikatakan sangat bermanfaat. Jadi meskipun terasa menakutkan, setiap perubahan pasti ada pelajarannya. Yang penting berani ambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Karena stagnan di tempat yang salah juga bukan pilihan yang lebih baik. Usia 30-an itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih seru. Segitu aja mungkin dari saya tentang memulai dari nol kembali di usia 30-an. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saran atau kritik, boleh banget tulis di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman masih bingung usia 30-an harus mulai dari mana, harus bagaimana, saya sudah menulis bukunya. Usia 30-an mulai dari nol belum terlambat. Teman-teman bisa download melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe.